Saat kembali bertemu, Nuret mengatakan pada S, "Temani aku tidur dulu ya, Dek. Nanti ku bantu bebaskan ayahmu." S masih enggan merespon ajakan Nuret dan tidak juga berani bercerita pada sang ibu. Di satu sisi, pada saat itu status ayahnya adalah tersangka dengan berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan telah masuk tahap tuntutan. Namun, statusnya di Polsek Parigi hanya sebagai tahanan titipan dari kejaksaan. Meskipun awalnya S enggan merespon, akhirnya dia menyetujui ajakan tersebut. Dia berpikir bahwa janji Pak Kapolsek akan ditepati demi kebebasan sang ayah. Dalam kisah nyata ini, sebuah bayangan gelap menyelimuti integritas seorang Kapolsek. Ia merayu seorang gadis untuk kepentingan pribadinya, mengintimidasi kehidupan keluarganya. Terbongkarnya rahasia ini tidak hanya mengguncang fondasi hukum dengan penuh misteri dan ketegangan. Kisah ini memperlihatkan kebusukan dalam penegakan hukum ketika kebenaran akhirnya terungkap dalam proses hukum yang memilukan. Bagaimana kisah ini terjadi dan apa motif yang membuat peristiwa ini terjadi? Tetap di Beda Alam. Polda Sulawesi Tengah mencopot Kapolsek Parigi yang diduga melakukan tindak asusila dari jabatannya. Diduga mantan Kapolsek Parigi itu bertindak asusila dengan iming-iming akan membebaskan ayah korban yang saat ini mendekam di Mapolsek Parigi. Singkat cerita, IDWGD Nuret adalah seorang polisi berpangkat Inspektur 1 yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Parigi di Resort Parigi, Motong, Sulawesi Tengah. Beliau sudah berkeluarga dengan istrinya yang merupakan seorang guru SMP di Kota Palu, dan mereka telah dianugerahi 2 orang anak. Pada sekitar bulan Juli di tahun yang sama, terjadi kejadian di mana seorang pria yang terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak yang sebenarnya merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Kejari dititipkan ke tahanan Polsek Parigi. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa ruang tahanan di Kejari penuh. Seorang wanita berusia 59 tahun dan istri dari tahanan tersebut setiap hari dengan rutin datang mengunjungi suaminya di Polsek Parigi. Siti sering membawa bekal makanan untuk suaminya yang dalam kasus ini telah menjadi terdakwa. Suatu hari saat menjenguk suaminya, Siti tiba-tiba pingsan. Suami Siti yang saat itu menjadi tahanan meminta bantuan kepada petugas agar ada yang bisa menghubungi putri mereka yang berada di rumah. Pak Kapolsek IDWGD Nuret dengan sigap menelpon anak perempuan yang dimaksud. Menggunakan ponsel milik Siti, beliau memberitahu bahwa ibunya pingsan ketika sedang mengunjungi ayahnya di Polsek. Gadis berusia 20 tahun yang diinisialkan sebagai S adalah putri dari Siti dan pria tahanan tersebut. Dia sangat terkejut dan menangis saat menerima kabar dari Kapolsek, lalu segera berganti pakaian dan pergi menuju Polsek Parigi untuk menjemput sang ibu. Inilah awal dari pertemuan antara si oknum Kapolsek dengan S, singkatan dari nama gadis tersebut. Sesampainya di Polsek Parigi, S duduk sejenak di kursi panjang ruang tunggu sebelum menemui sang ibu yang sedang diperiksa oleh seorang dokter. Saat itulah Nuret mendekatinya dan mengatakan, "Lain kali, jangan biarkan ibumu mengantarkan makanan sendirian ya, Dek. Kasihan dia, sudah sakit-sakitan." 2 hari setelah pertemuan tersebut, S menerima satu pesan melalui chat WhatsApp
dari nomor yang tidak dikenal. Pengirimnya memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Parigi. Ternyata, tanpa sepengetahuan S, Nuret diam-diam telah mengkopi nomor S saat ibunya pingsan tempo hari. Dalam percakapan itu, Nuret bertanya, kapan S akan pergi ke Polsek Parigi lagi untuk menjenguk sang ayah. Nanti sebentar lagi, jawab S. Beberapa hari setelahnya, S bersama Siti ibunya kembali ke Polsek Parigi untuk menjenguk sang ayah. Sesampainya di Polsek Parigi, lalu S menyuruh ibunya untuk masuk duluan, sedangkan S menunggu ibunya di ruang tunggu. S selalu duduk menunggu di sebuah kursi panjang di depan pintu masuk polsek, sementara ibunya masuk menemui sang ayah. Pak Kapolsek Nuret yang melihat S duduk sendirian, kemudian menghampiri gadis itu dan mengajaknya ngobrol. Kepada S, Nuret mengatakan, "Kau tak perlu khawatir, itu tak terlalu berat kan? Dia hanya diajak saat pencurian itu. Hukumannya juga tidak terlalu lama nanti." Begitulah ucap Pak Kapolsek. Sejak hari itu, setiap kali S mengantar ibunya mengunjungi sang ayah, Pak Kapolsek selalu mencari-cari waktu untuk menyapanya. Tidak hanya menyapa, bahkan beliau sudah berani memberikan pujian dan kedipan mata kepada S. Hal ini berlanjut hingga suatu malam ketika S bersama ibunya berkunjung lagi ke Polsek. Di sana Pak Kapolsek mengatakan sesuatu. "Dek, kalau kau butuh uang, kau temani aku tidur dulu." Begitulah ucap si Bapak Kapolsek kepada S pada saat itu. Hari-hari berikutnya, Nuret semakin sering mengirimkan pesan WhatsApp berisi berayuan, namun S tetap mengabaikannya. Menyadari bahwa ajakannya tidak berhasil, Nuret kemudian mencoba siasat baru. Saat kembali bertemu, Nuret mengatakan pada S, "Temani aku tidur dulu ya, Dek. Nanti ku bantu bebaskan ayahmu." S masih enggan merespon ajakan Nuret dan tidak juga berani bercerita pada sang ibu. Di satu sisi, pada saat itu status ayahnya adalah tersangka dengan berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan telah masuk tahap tuntutan. Namun, statusnya di Polsek Parigi hanya sebagai tahanan titipan dari kejaksaan. Meskipun awalnya S enggan merespon, akhirnya dia menyetujui ajakan tersebut. Dia berpikir bahwa janji Pak Kapolsek akan ditepati demi kebebasan sang ayah. Singkat cerita, kemudian keduanya sepakat dan Nuret telah memberitahu S di mana mereka harus bertemu. Keesokan harinya, Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Sekitar pukul 13 waktu setempat, S mengantar ibunya ke Polsek Parigi. Setelah itu, S berpamitan pada ibunya, mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar untuk membeli makanan. Setelahnya, S menuju ke sebuah hotel yang hanya berjarak 600 meter dari Polsek Parigi. Lalu, ketika berada di dalam kamar, S berubah pikiran dan ingin membatalkan kesepakatan mereka. Namun Nuret, si Pak Kapolsek yang memiliki sikap khas dan berat, sudah sampai pada titik puncak dan terus berkata bahwa ia akan membantu kebebasan sang ayah. Di dalam kamar itulah akhirnya segalanya terenggut. Setelah melakukan perbuatannya, si Kapolsek memberikan uang sebesar 500.000 kepada S. "Uang ini bukan untuk membayarmu, tapi untuk ibumu," ucapnya. Setelahnya, S kembali ke Polsek untuk menjemput ibunya pulang. Sementara si Kapolsek entah kemana. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Tidak ada kabar tentang kebebasan sang ayah. Saat S bertanya, Nuret mengatakan, "Sabar dulu deh, semua butuh proses."
Singkat cerita, sang ayah tak kunjung bebas. Malah Nuret kembali meminta S untuk melakukan hal yang sama, yaitu menemaninya. Selang beberapa hari, S kembali menerima pesan WhatsApp dari Nuret yang bertanya, "Dek, kapan bisa lagi?" Namun pesan chat itu malah menjadi awal mula dari segala kejadian. Rahasia itu terbongkar. Ternyata pacar S, seorang pria bernama Armin, secara tak sengaja mengetahui hubungan mereka antara S dan Pak Polsek. Sang pacar marah dan mulai meminta penjelasan kepada S. Tak bisa berkutik lagi. Mau tidak mau, S akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya pada Armin dan juga pada Siti, ibunya. Sang ibu yang saat itu terkejut bahkan sampai pingsan usai mendengar semua cerita tersebut. Ia tidak menyangka bahwa anaknya sampai nekat melakukan semua itu demi kebebasan sang ayah. Keluarga S yang tak terima dan menyadari bahwa semua hanyalah janji palsu dari Pak Kapolsek. Siti, ibunya, bertekad untuk melaporkan Nuret selaku Kapolsek Parigi untuk menuntut keadilan. Pada Jumat tanggal 15 Oktober 2021, Siti bersama S mendatangi dan melaporkan perbuatan oknum Kapolsek Parigi kepada Propam Polri di Polres Parigi. Polres Parigi Motong menerima aduan tersebut dengan sangat tanggap dan baik. Pada hari itu juga mereka segera melakukan penyidikan dan visum terhadap S. Pengaduan dari Siti selaku ibu S disambut dengan baik dan tanggap oleh pihak Propam Polri di Polres Parigi Motong. Hal ini dibuktikan pada hari itu juga, di mana IDWGD yang ketika itu menjabat sebagai Kapolsek Parigi dicopot dari jabatannya untuk sementara waktu. Lalu, jika terbukti benar ia melakukan chat mesra dan tidur dengan anak tersangka, maka ada kuat dugaan adanya upaya perdagangan dalam penanganan kasusnya yang berpotensi menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya. Sidang kode etik digelar di Polda Sulawesi Tengah pada Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Lalu sidang ini akhirnya memutuskan bahwa Nuret terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya, Nuret dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Statusnya yang sebelumnya hanya sebagai tersangka kemudian dinaikkan menjadi pelanggar. Akan tetapi, atas keputusan rapat etik itu, Nuret berencana mengajukan banding. Akan melaporkan balik keluarga S sebagai tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Nuret, ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan keluarga S. Nuret mengakui bahwa ia memberikan uang sebesar 500.000 kepada S karena kasihan kepada ibunya. Namun Nuret keberatan dan membantah tegas tudingan bahwa ia telah berhubungan dengan S, apalagi berjanji akan membebaskan ayahnya. Selanjutnya, ia diduga melakukan upaya penghilangan barang bukti seperti 2 lembar buku tamu hotel. Situasi ini memang menimbulkan pertanyaan serius dalam kontroversial. Dalam situasi hukum seperti ini, penting untuk membiarkan proses penyelidikan dan peradilan berjalan sesuai prosedur. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap melalui bukti-bukti dan fakta yang didapatkan selama proses tersebut.